terkait dengan Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah yang melakukan aksi unjuk rasa di 5 titik kantor instansi pemerintah Sulawesi Tengah yang ada di Kota Palu. 5 dari tempat itu antara lain kantor ATR BPN Sulawesi Tengah di Jalan Es Parman, Kota Palu. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ketut Suta. Ya, oke. Baik, rekan Ketut Suta. Selain di kantor ATR BPN Sulteng, kemana lagi masa aksi menyampaikan tuntutan mereka? Ya, Akhir dan juga Tribuners, jadi benar Front Rakyat Advokasi Sawit atau yang disebut dengan FRAS Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik kantor instansi pemerintah Sulawesi Tengah yang ada di Kota Palu kemarin. Setelah masa menggelar aksinya depan kantor ATR di Jalan Es Parman, kemudian bergeser ke kantor Komnas HAM di Jalan Letjen Suprapto, lalu menuju ke kantor DPRD dan Gubernur yang ada di Jalan Samratulangi, dan terakhir menuju ke Mapolda Sulawesi Tengah, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta. Ada beberapa garis besar tuntutan oleh masa aksi, antaranya masa aksi FRAS Sulteng menuntut agar PT Agronusa Abadi atau PT ANA diusir dari wilayah Kabupaten Morowali Utara. Itu merupakan buntut dari persoalan perampasan lahan oleh PT ANA. Adapun koordinator lapangan Moh Said menambahkan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta pihak ATR atau BPN Sulteng tidak memperpanjang lagi HGU milik PT ANA karena para petani di Morowali Utara kehilangan mata pencarian diakibatkan perampasan lahan oleh PT ANA. Tuntutan diajukan selain ke ATR juga DPR Sulawesi Tengah dan kantor gubernur, sedangkan di Mapolda Sulteng masa aksi juga menuntut agar 2 petani yang ditangkap atas dugaan pencurian kelapa sawit yang ditahan di Polres Morowali Utara agar segera dibebaskan. Baik, rekan Ketut Suta, terkait dengan tuntutan masa aksi dari FRAS Sulawesi Tengah ini, apa tanggapan dari DPRD Sulteng, Gubernur Sulteng maupun pihak Polda Sulawesi Tengah? Ketut Suta. Iya, jadi saat ditemui anggota DPRD Sulteng, daerah pemilihan Kabupaten Poso 7 Una-Una Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, yaitu Muhaimin Yunus Hadi, menemui masa aksi. Di hadapan masa itu, Muhaimin menyikapi akan segera mungkin juga memanggil pihak perusahaan PT ANA. Ia juga akan memanggil perwakilan dari masa aksi untuk kedepannya mengikuti rapat dengar pendapat atau RPD. Ia juga selaku dapil dari kabupaten itu tentunya akan bekerja keras dan meminta atau memperjuangkan jika tanah itu memang benar hak rakyat, maka harus dikembalikan. Hal senada juga disampaikan oleh pihak Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu melalui staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan antar lembaga-lembaga dan hak asasi manusia Rida Saleh saat menemui masa aksi di kantor gubernur. Pemerintah Sulawesi Tengah akan melakukan mediasi antara rakyat dan PT ANA. Dia juga menyebutkan bahwa pihak pemerintah Sulawesi Tengah sebenarnya telah mengeluarkan surat peringatan kepada PT ANA. Pemerintah juga sedang mengupayakan akan berkomunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Ini tidak terlepas dari bahwa mereka tidak mempunyai HGU. Walaupun bagaimana mereka punya hak karena mereka menanam tapi tidak di lahannya sendiri, karena BPN telah mengatakan bahwa aktivitas mereka itu adalah ilegal. Dan dalam waktu dekat ini juga tim dari pemerintah Sulawesi Tengah yang menangani kasus perusahaan tersebut akan berangkat ke Morowali Utara untuk bertemu langsung dengan pihak PT ANA untuk meminta masyarakat yang ditahan agar dilepas. Kemudian sedangkan dari kepolisian, yaitu dari Polda Sulteng melalui Subdit Penerangan Masyarakat Kompol Sugeng Lestari menyampaikan menyarankan kepada masa aksi kasus penanganan petani yang diduga mencuri sawit itu agar bisa menanyakan kembali kepada pihak penyidik atau dengan berkomunikasi dengan korban atau keluarga dengan perusahaan sehingga dapat diselesaikan secara restoratif justice atau secara damai. Ya, baik Tribuners. Sebelum mengakhiri laporan dari rekan Ketut Suta, kami akan menampilkan video aksi unjuk rasa oleh Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah. Berikut videonya.
yang tergabung dalam Fresh masih menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwasanya mengapa masih ada tindak kriminalisasi bahkan sampai kepada penangkapan kepada teman-teman kami. Alhamdulillah juga perkenalkan juga saya nama Muhaimin Yunus Hadi. Saya juga sebenarnya dari dapil Morowali Utara, Poso dengan Tojo Nauna. Mungkin sesegera ini juga kami akan memanggil juga PT Anak. Dan ini sudah ada aspirasi, justru itu sudah ada ini dia. Nanti juga Pak minta tolong, saya minta nomornya bapak-bapak yang kami butuh kontak. Karena sewaktu-waktu pada saat RDP namanya rapat dengan pendapat itu bapak-bapak juga akan diminta untuk apa menyelesaikan persoalan itu. Karena memang Pak betul juga orang tidak bisa juga menutup mata, masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang ilegal di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Morowali Utara dengan Morowali itu banyak. Khususnya Pak Gubernur mencabut AGU PT Anak atau mencabut dan tidak memberikan izin kepada PT Anak. Usir PT Anak karena PT Anak tadi bilang ketika produksi itu tanah yang dirampas oleh pihak perusahaan, di mana lagi mereka berharap pekerja. Jadi begini, memang kita juga kaget ya. Saya terus terang aja untuk 2 orang yang kita ambil yang baru saya tahu. Baru tahu saya nggak pernah melaporkan. IPF yang melaporkan 2 hari lalu tadi kemarin ya. Karena saya konsentrasi mengurus teman-teman yang di samping itu. Membantu di sana. Itu baru tahu. Apa kepolisian? Kami ingin sampaikan bahwa hari ini aksi kita adalah aksi damai. Sebenarnya agenda kami datang ke Kapolda ini terkait kawan kami yang ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu Polres Morowali Utara. Poin yang saya katakan, saya perkenalan dulu. Saya Pak Paulus Pundasari. Saya kota Pasuki Pemas ya. Pasuki Pemas. Dan situasi sekarang dengan kita Pak Kapolda dari Poso dan didampingi beberapa pejabat selama. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan